Hai guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai daily driver gue yang udah gue pakai selama 1 bulanan terakhir ini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas si iPhone 13 Pro Max yang udah jadi daily driver gue selama beberapa waktu terakhir. Di sini disclaimer dulu, pertama-tama gue langsung aja ngakuin kalau iPhone 13 Pro Series adalah HP yang patut banget buat kalian lirik. Karena terlepas dari upgrade-nya yang dikasih di tahun ini tuh menurut gue Apple ngelakuin langkah yang signifikan banget. So, kira-kira langkah apa aja yang menurut gue signifikan dan bikin gue betah pakai iPhone 13 Pro Max ini? So, buat kalian penasaran sama reviewnya, langsung aja check this out. Alright guys, pertama-tama kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas mengenai desainnya si iPhone 13 Pro Max ini. Memang kalau seandainya dilihat secara keseluruhan, desain dari iPhone 13 Pro Max ini tuh kayak nggak ada beda sama sekali sama iPhone 12 Pro Max. Desainnya ini tuh HP ini masih pakai desain yang mengotak kayak iPhone 12 Pro Max. Cuman palingan ada beberapa perbedaan minor di mana untuk modul kameranya HP ini tuh lebih gede dan juga memiliki notch yang lebih kecil ketimbang iPhone generasi sebelumnya. Untuk pilihan warnanya pun HP ini masih 4 warna, di mana untuk 3 warna lainnya tuh udah ada di iPhone generasi sebelumnya. Palingan di sini untuk warna barunya HP ini tuh hadir dengan warna baru yaitu warna Sierra Blue. Jadinya kalau seandainya kalian itu pakai iPhone 13 Pro Max dengan warna lain selain Sierra Blue, maka ada kemungkinan orang lain tuh bakal ngira kalau iPhone yang kalian pakai adalah iPhone generasi sebelumnya. Nah, seperti yang kalian tahu, tahun lalu itu gue sempat nge-review iPhone 12 Pro Max dan gue bilang kalau HP ini tuh punya bobot yang berat banget. Dan di sini tuh iPhone 13 Pro Max hadir dengan bobot yang lebih berat lagi, yaitu sampai 240 gram. Tentu aja dengan bobot segini, HP ini tuh jadi berasa berat banget, meskipun dampak baliknya HP ini tuh jadi berasa solid. Namun meskipun begitu, gue masih tetap nganjurin kalian buat pakai iPhone 13 Pro Max ini dengan 2 tangan, karena HP ini tuh masih pakai aspek rasio layar 19,5 banding 9. Nah, ngomongin soal layarnya, di sini iPhone 13 Pro Max hadir dengan ukuran layar 6,7 inch yang sama kayak iPhone 12 Pro Max. Tapi bedanya di sini iPhone 13 Pro Max itu udah hadir dengan desain notch yang lebih kecil. Untuk jenis panelnya dan juga resolusi, HP ini juga masih sama kayak iPhone 12 Pro Max, yaitu menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD+. Dan finally, iPhone 13 Pro Series itu akhirnya datang dengan fitur ProMotion sampai 120 Hz. Untuk kualitas layarnya menurut gua iPhone 13 Pro Max ini udah the best banget lah. Dipakai scrolling, HP ini tuh berasa super smooth berkat layar 120 Hz. Dan dipakai nonton pun menurut gua kualitas warna yang dihasilin dari HP ini tuh punya reproduksi warna natural serta ketajaman layar yang menurut gua tuh udah tajam banget. Speaker stereonya pun kali ini juga menurut gua udah lebih baik ketimbang iPhone 12 Pro Max. Dimana di sini tuh gua ngerasain kalau clarity dan juga bass yang dihasilin dari iPhone 13 Pro Max ini tuh udah nendang banget. Malahan HP ini tuh bisa gue sandingin dengan HP dengan speaker terbaik yang pernah gue tahu saat ini, yang dimana gelar ini tuh selama ini dipegang oleh Asus ROG Phone 5. Nah, lanjut ke sektor performanya. Di sini iPhone 13 Pro Max dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic, di mana chipset Apple A15 Bionic di iPhone 13 Pro Max ini tuh ada sedikit perbedaan ketimbang iPhone 13 regular. Di sini untuk varian yang Pro, HP ini tuh dilengkapi dengan 5-core GPU, sehingga tentu aja untuk performanya iPhone 13 Pro Series ini tuh berasa lebih advance, karena untuk iPhone 13 regular itu masih pakai 4-core GPU aja. Untuk RAM-nya sendiri, iPhone 13 Pro Max ini dilengkapi dengan RAM berukuran 6GB dan storage yang gue pilih adalah 256GB. Dan buat kalian yang nanyain soal Antutu benchmark dari iPhone 13 Pro Max ini, gue udah coba nih HP ini dan HP ini berhasil dapetin skor 846.000. Nah, kira-kira gimana nih mengenai performa sehari-harinya si iPhone 13 Pro Max ini? Tentu aja menurut gue untuk penggunaan sehari-hari iPhone 13 Pro Max ini semua aplikasi bisa dijalani dengan sangat lancar. Dimana menurut gue kombinasi antara hardware yang kenceng dan juga iOS 15 terbaru ini tuh ngasih experience yang smooth dan juga simple. Ditambah lagi kalau seandainya kalian itu hidup di ekosistemnya Apple, maka menurut gue penggunaan iPhone 13 Pro Max ini tuh bakal merasa banget nih. Karena gue pun juga udah ngerasain kalau pakai HP ini di ekosistem Apple tuh berasa seamless banget. Untuk dipakai game berat pun HP ini juga punya performa yang menurut gue tuh oke banget. Dimana semua game yang gue mainin baik itu PUBG maupun Genshin Impact bisa dilibas dengan grafik mentok rata kanan. Di sini untuk PUBG Mobile bisa support sampai 90 FPS. Sedangkan untuk Genshin Impact di sini tuh lebih gila lagi karena HP ini tuh udah support sampai grafik tertinggi di 120 fps.
Tapi dengan catatan kalau seandainya kalian itu pengen main Genshin Impact lama-lama di iPhone 13 Pro Max, maka fan cooler itu wajib hukumnya. Karena kalau seandainya kalian itu nggak pakai fan cooler, HP ini tuh bakal berasa lumayan panas nih kalau seandainya dipakai untuk main Genshin Impact di grafik mentok. Nah, hal lain yang gue suka dari kombinasi antara hardware dan juga software si iPhone 13 Pro Max ini yaitu dari efisiensi baterainya, dimana dengan baterai 4352 mAh, iPhone 13 Pro Max ini tuh selalu bisa ngasilin baterai yang menurut gue tuh di atas rata-rata. Selama gue pakai HP ini selalu bisa bertahan 1 harian lebih dengan waktu SOT rata-rata di atas 10 jam. Sehingga gue bisa bilang kali ini iPhone 13 Pro Max ini gue nobatin sebagai HP dengan baterai paling awet yang pernah gue pakai. Namun sayangnya di sini dari dalam kotak box pembeliannya kita itu udah nggak dilengkapi lagi dengan charger bawaan. Sehingga di sini untuk ngecas HP ini gue pakai charger third party yaitu dari merek Ugreen yang support sampai 65 watt. Nah, sebenarnya mengenai chargernya ini ada beberapa sumber ya yang bilang kalau HP ini tuh support charging sampai 27 watt. Tapi gue nemuin satu data menarik di mana kalau seandainya kalian balik box dari iPhone 13 Pro Max ini, di sini kalian bakal lihat nih HP ini punya data output di mana HP ini mendukung charging di 14,5 volt 2 ampere. Which is itu ada di angka 29 watt, sehingga tentu aja ini tuh otomatis bikin si iPhone 13 Pro Max adalah iPhone paling advance untuk urusan charging. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang selalu menarik dari sebuah iPhone yaitu di sektor kameranya. Di sini untuk setup kameranya iPhone 13 Pro Max ini tuh masih sama kayak iPhone 12 Pro Max. Dimana untuk setupnya HP ini tuh pakai triple kamera 12 megapiksel plus satu buah sensor LiDAR. Gak cuma itu aja, HP ini juga hadir dengan fitur baru yang namanya Photographic Styles. Dimana dengan fitur ini kita itu bisa nge-adjust hasil foto sesuai yang kita mau. Tapi karena ini adalah video review, jadinya overall gue pakai mode default aja. Dan untuk hasil fotonya, as expected, hasilnya tentu aja pastinya bagus khas HP flagship. Di sini semua gambar yang gue ambil dengan iPhone 13 Pro Max ini punya karakteristik detail yang oke banget serta dynamic range-nya juga luas. Dan di sini yang gue suka dari karakteristik fotonya Apple itu tentu aja dari karakter warnanya yang cenderung warm dan juga natural. Untuk mode portraitnya pun HP ini juga udah memuaskan banget meskipun gue lebih prefer pakai yang One X Portrait aja. Karena kalau seandainya kita itu pengen foto portrait menggunakan kamera telefotonya, di sini tuh kali ini telefoto dari iPhone 13 Pro Max udah hadir dengan 3x zoom yang bikin kita perlu step back saat lagi pengen ambil foto dengan objek yang cukup dekat. Tentu aja ini tuh bakal ngeganggu banget kalau seandainya kita itu punya ruang gerak yang nggak gitu luas. Jadi tentu aja di sini One X Portrait tetap jadi pilihan yang tepat. Dan di sini ada satu buah fitur baru yang diperkenalkan di iPhone 13 Pro Series, di mana untuk kamera ultrawide-nya HP itu bisa ngambil foto makro. Hasilnya pun menurut gue di sini tuh udah oke banget, bahkan bisa dibilang di atas rata-rata HP flagship Android. Karena di sini untuk hasil makronya HP ini tuh punya detail yang menurut gue tuh jauh di atas rata-rata HP Android. Nah, lanjut ke foto low light. Di sini iPhone 13 Pro Max juga bisa pakai night mode di semua lensanya. Dan di sini seperti yang kalian lihat, semua gambar yang gue ambil itu semuanya pakai mode night mode. Di sini untuk hasil foto night mode-nya, iPhone 13 Pro Max ini tuh udah kelihatan tajam dan juga memiliki exposure yang cukup baik. Dan di sini gue suka dari karakteristiknya iPhone itu tuh kayak nggak ngelebain suasana night mode yang biasanya itu terjadi di HP-HP Android. Di sini iPhone 13 Pro Max lebih cenderung ngasilin suasana yang lebih malam tapi tetap tajam. Tapi kalau soal bagusan yang mana, tentu aja semua itu balik lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor videografi dari iPhone 13 Pro Max. Di sini tuh kameranya AP ini tuh bisa ngerekam di 4K 60fps di semua lensanya. Dan untuk hasil videonya gue bisa bilang kalau iPhone 13 Pro Max ini adalah HP paling bagus untuk merekam video. Di sini bisa kalian lihat hasil video dari 4K 60fps di kamera utama HP ini tuh benar-benar stabil banget. Begitu juga untuk kamera ultrawide-nya, HP ini juga punya perekaman yang menurut gue tuh udah sangat stabil. Selain itu di iPhone 13 juga ada fitur terbaru yang namanya Cinematic Mode. Tapi basicnya sebenarnya Cinematic Mode ini adalah video bokeh yang biasa kita temuin di HP-HP Android. Untuk hasilnya pun menurut gue di sini tuh masih cenderung tuning software aja.
Dimana kadang-kadang kita masih sering nemuin hit and miss yang ini juga terjadi di HP-HP Android. Tapi overall menurut gue fitur cinematic video ini tuh bakal oke kalau seandainya kalian pengen pakai untuk kebutuhan have fun aja. Karena kalau seandainya kalian itu pengen lebih serius lagi, kalian bisa pakai fitur Apple ProRes yang bisa ngerekam sampai 4K 30 fps. Jujur aja sampai saat ini gue itu jarang banget pakai fitur Apple ProRes yang ada di HP ini. Karena di sini menurut gue fitur ProRes di iPhone 13 Pro Max ini tuh makan storage banget. Di sini sebelumnya gue udah coba untuk rekam di ProRes 4K 30 fps selama sekitar 17 detik. Dan di sini dengan video ProRes 17 detik tersebut tuh makan storage sampai 1,7 GB. Jadinya selama ini tuh gue selalu pakai format yang default aja. Karena di sini menurut gue untuk pemakaian sehari-hari format defaultnya aja udah cukup banget. Lalu untuk kamera depannya, iPhone 13 Pro Max ini dilengkapi dengan kamera depan sebesar 12 MP. Ya untuk hasil foto kamera depannya, gue jujur no komplain sama sekali sama hasil fotonya. Bisa dibilang rata-rata hasil foto kamera depan dari iPhone itu emang selalu bagus. Dimana hal positif tersebut juga dibawa di iPhone 13 Pro Max yang punya hasil foto yang detail serta HDR yang menurut gue tuh oke banget. Selain itu dipakai untuk foto low light, kamera depan dari iPhone 13 Pro Max ini juga udah oke banget karena udah punya fitur night mode. Dan untuk videografi kamera depannya, HP ini tuh bisa ngerekam di 4K 60 fps yang hasilnya kalian bisa lihat di video berikut ini. Oke guys, jadi kali ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya iPhone 13 Pro Max. Dan ini gue pakai resolusi mentoknya ya, di resolusi 4K 60 fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, iPhone 13 Pro Max dibanderol secara resmi di Indonesia dengan harga mulai dari 19.999.000. Dan pasti banyak nih dari kalian nanyain soal 5G-nya si iPhone 13 series ini. Nah, di sini tuh gue punya info dari website resminya Telkomsel kalau iPhone 13 series ini tuh lagi diuji coba untuk 5G-nya. Dan di sini Telkomsel juga bilang kalau 5G di iPhone 13 series juga bakal hadir dalam waktu dekat. Jadinya tentu aja si iPhone 13 series ini tuh udah dukung fitur 5G. Cuman tinggal tunggu waktu aja kapan Telkomsel akan buka si jaringan 5G-nya untuk iPhone 13 ini. Nah, balik lagi mengenai kesimpulannya, gue bisa bilang kalau iPhone 13 Pro Max ini adalah salah satu HP paling bagus yang bisa kalian temuin di pasaran untuk saat ini. Karena di sini gue bisa bilang untuk segala kelebihan yang kalian harapin dari sebuah HP flagship itu ada dan dikemas di iPhone 13 Pro Max. Selain itu, HP ini juga udah dilengkapi dengan fitur-fitur esensial lainnya seperti NFC yang sekarang udah lebih kepake dan juga IP68. Sehingga menurut gue kalau seandainya kalian itu punya uangnya dan pengen beli iPhone 13 Pro Max, maka gue bisa bilang kalau iPhone 13 Pro Max adalah iPhone paling recommended yang bisa kalian beli di pasaran untuk saat ini. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 13 Pro Max. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.